Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai khotbah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu yang telah melimpahkan pada kami. Engkau telah membimbing kami dalam perjalanan sekolah ini ya Tuhan. Dan sekarang kami ada di pelajaran agama. Dan tolong berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sedikit dari pesan firman-Mu agar kami dapat menerimanya dengan baik dan juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Dan segala dosa kami ya Tuhan, karena dari anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sangat disayangkan pada pagi hari tidak ada Bros ya untuk mengikuti khotbah kali ini, dan semoga ayah dari Bros dapat disembuhkan dan juga dipercepat masa kesehatannya agar dia dapat kembali lagi bersama kita untuk mengajar kita. Baik, untuk khotbah kali ini kita akan membukanya dalam Perjanjian Baru di Markus 9 ayat 2 sampai 13. Boleh dibuka dulu ya, Markus 9 ayat 2 sampai 13. Baik, jadi saya akan membacakan perikop dari perjanjian ini. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihina? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memilih perikop ini atau firman ini karena pada saat itu ada satu pendeta dari gereja saya yang membawakan tema yang sama. Nama pendeta tersebut adalah Pendeta Arman Barus, dan dia adalah seorang profesor. Dia sekarang ada di gereja GBK Rawamangun, dan dia sebenarnya sih sudah pensiun ya sebagai pendeta, dan kali-kali
hari ini dia bekerja sebagai profesor untuk menulis buku. Dan saya mencatat ibadah ini dari yang telah dia sampaikan, karena itu menurut saya sangatlah menarik jika dibahas. Pada saat itu saya merasa tergerak hatinya untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Arman Barus. Dan pendeta Arman Barus sendiri mengatakan bahwa dari kitab Markus ini sangat ditekankan bahwa bagaimana posisi Yesus atau keberadaan Yesus sebagai seorang Tuhan dan manusia. Mungkin dikatakan seperti ini bahwa di Markus 9 ayat yang ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Mungkin tidak banyak yang bisa kita dapatkan dari pesan dari firman ini. Namun dari perikop cerita ini kita dapat mendapatkan pesan bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kebanyakan dari sebagai orang Kristen di sini kita itu tuh merasa bagaimana Yesus itu adalah setengah manusia dan setengah Tuhan. Banyak yang dari kita yang masih mungkin mempertanyakan bagaimana keberadaan Yesus sebenarnya. Apakah dia benar-benar Tuhan? Apakah dia benar-benar manusia? Atau setengah manusia dan setengah Tuhan? Namun dikatakan seperti ini, bahwa di Markus 1 ayat 1 yang ke-1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Dan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Dan dikatakan bahwa Yesus ini benar-benar juga seorang manusia. Dia bukanlah setengah Tuhan, dia bukanlah setengah manusia, tapi dia adalah benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Kalau kita dipertanyakan sebagai seorang Kristen mengenai bagaimana Yesus Kristus itu sendiri, kita sering kebingungan. Yesus itu manusia, tapi dia juga Tuhan, tapi setengah Tuhan. Dia bagiannya itu manusia, tapi ada bagiannya Tuhan. Tidak. Yesus benar-benar manusia. Dia terlahir sebagai manusia dan dia datang kepada dunia ini agar dapat menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena pada saat penciptaan bumi, di situ Yesus sudah ada dari awal. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia. Dan Allah memberi penyangkapan baru bahwa dia adalah raja dari kerajaan Allah. Yesus akan datang ke bumi lagi yang kedua kalinya. Dan Yesus sendiri akan menjadi raja akan dunia dan akan memerintah sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan satu kebenaran mendasar dalam iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ini adalah merupakan misteri yang agung, di mana Allah yang Maha Kuasa memilih untuk turun ke dunia sebagai manusia, merasakan penderitaan, kebahagiaan, dan segala pengalaman kehidupan yang kita alami. Dalam Yohanes 1 ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat ini justru sangat mengungkapkan bahwa Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Tidak hanya datang sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai sahabat dan rekan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam persoalan seperti ini,
kita melihat bahwa keagungan Yesus sebagai seorang raja yang datang ke dunia itu disorotkan. Namun di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-12, jawab Yesus kepada murid-muridnya, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Di sini akan mempertandakan bahwa Yesus itu sendiri akan menderita dan mati di kayu salib dan akan bangkit. Anak manusia akan menderita, namun dia akan bangkit kembali. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Di sini telah mendambakan bahwa Yesus itu akan bangkit dari orang mati, di antara orang mati untuk menebus dosa-dosa segala umat manusia. Dan kita lihat bahwa di sini penderitaan Yesus Kristus itu telah diperlihatkan secara langsung itu. Bagaimana dia akan menderita dan juga akan mati di kayu salib sebagai seorang manusia dan akan datang sebagai seorang raja yang akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun yang perlu saya tekankan kembali adalah bagaimana penderitaan Yesus ini juga dikatakan di Markus 9 ini. Kalau kita lihat penderitaan Yesus, tujuan penderitaan Yesus itu adalah untuk melihat Yesus sebagai Allah dalam bentuk kasih Allah yang mendalam. Dan Allah itu kudus untuk membantu diri kita melawan segala persoalan. Maksud saya adalah Yesus menderita agar kita dapat melawan persoalan-persoalan kita sebagai manusia. Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan jika kita lihat penderitaan Yesus Kristus itu sendiri, adalah kita jangan malah merasa bahwa diri kita itu adalah diri yang hina. Bahwa dia telah mati di kayu salib karena dosa kita dan kita merasa sedih. Tidak. Kedatangan Yesus sebagai Allah di antara kita, sebagai dia Allah di antara manusia, adalah juga menunjukkan bahwa kasih Allah yang begitu dalam. Mungkin banyak di antara kita di sini yang merasa berdosa, merasa melakukan salah, merasa bahwa dirinya tuh tidak sesuai apa yang Alkitab katakan, merasa diri dia tidak begitu mencintai Tuhan. Tapi baru kali ini saya akan tekankan, jangan kamu rasakan betapa tidak cintanya kamu kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kamu tahu bagaimana seberapa besarnya Tuhan mencintai kamu, maka kamu akan mendapatkan pengampunan yang besar. Kamu akan merasakan bagaimana kebahagiaan dalam Kristus itu meresap dalam hidup kalian. It's not about how you love God. But if you do know how God loves you, then you do know how God works for you. Bukan seberapa besar kita mencintai Allah, tapi sangat besar kasih Allah kepada dunia ini, dia telah merelakan anaknya yang tunggal kepada diri kita. Dan saudara-saudara, marilah kita merenungkan betapa luar biasanya kasih Allah melalui Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus, jatuh bangunnya dia dalam dosa, yang dia telah di-temptation, telah diuji dalam dosa, itu tuh telah mengajarkan bahwa kebenaran ilahi dapat hidup berdampingan dengan pengalaman manusiawi. Kita sebagai umat-umat Allah harusnya dapat mengedepankan bahwa kekuatan Yesus Kristus itu
dapat membantu kita dalam persoalan kita, dalam kegelutan kita, dalam apa yang di dalam pikiran kita. Karena kita haruslah hanya mengandalkan Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dalam menghadapi semua hal. Menghadapi adiksi, menghadapi persoalan orang tua, menghadapi persoalan ekonomi dan keluarga, itu harus bersama dengan Yesus Kristus. Teladannya itu mendorong kita untuk tidak hanya mengagumi kemuliaannya, tetapi juga merasakan kehangatannya di setiap langkah hidup kita. Dalam setiap doa kita serahkan beban dan kekhawatirannya kepadanya. Karena dia yang memang memahami penderitaan kita dan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Dan seperti itulah bagaimana kita harus mengimplementasikan Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar manusia, bukan hanya sekedar Tuhan, tapi dia adalah manusia dan Tuhan yang telah merasakan bagaimana rasa siksa sebagai manusia, dan begitu dalam kasihnya, yaitu adalah dia merelakan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan kita merasakan cinta itu, kita akan merasa terpenuhi oleh kasih Kristus. Dalam Markus 1 ayat 1 juga Yesus dinyatakan sebagai anak Allah. Jika dilihat bahwa Markus 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias. Dan pada zaman perjanjian lama, Mesias itu adalah dia yang dinantikan. Dialah juru selamat yang akan datang. Tapi perlu ditekankan pada perjanjian yang baru ini, Mesias sudah tidak ada. Yang ada adalah sekarang Yesus Kristus. Karena dia sudah hadir. Dia bukanlah yang dinantikan, tapi dia telah hadir di antara seluruh umat manusia dan datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan perlu ditekankan bahwa pesan dari perjanjian lama dan perjanjian baru ini ada sekitar 1000 tahun lamanya akan baru ditetapkan di perjanjian baru. Dan benar-benar dinubuatkan kedatangan dari Yesus Kristus itu sendiri sebagai Mesias yang dinantikan. Dan Elia sendiri, Elia bernubuat. Dan Elia bernubuat mengenai hal tersebut. Nubuat Maliaki tentang kedatangan Elia. Kitab Maliaki dalam perjanjian lama menubuatkan bahwa Allah akan mengutus Elia kembali sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu datang. Nubuat ini menimbulkan harapan bahwa Elia akan menjadi pendahulu atau pembuka jalan bagi kedatangan Mesias. Itu yang seperti yang dikatakan oleh Markus 1 ayat 1, bahwa di padang gurun nanti akan diteriakkan bahwa bukalah jalan bagi Tuhan. Dan Elia itu sendiri telah datang. Kedatangan Mesias yang dinantikan di perjanjian lama dan langsung dirasakan pada awal perjanjian baru ini merupakan pertanda bahwa apa yang dikatakan Tuhan dalam pesan-pesannya tidak akan terlewatkan dalam momen apapun, dalam tantangan-rintangan apapun. Karena jika Tuhan say yes, it's yes. Then if it's no, then no. Kesimpulannya adalah semoga kasih Kristus dari Yesus itu mengisi hati kita bahwa cintanya begitu besar bagi kita. Maka kita akan menghilangkan momen-momen ataupun kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa lama kita, agar kita dapat mengikuti apa yang Yesus telah katakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu yang telah Kau berikan. Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman ini, ya Tuhan. Semoga firman ini dapat menjadi buah yang baik dan juga menjadi rema dalam hidup kami, agar kami tidak akan kehilangan kasih Kristus-Mu itu, ya Tuhan. Dan kami akan selalu mengingat bahwa pengorbanan-Mu akan membuat kami semakin mencintai
dan Engkau telah mencintai kami dari awal sampai akhir nanti. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.